Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami KMF Podcast SMKN 1 Cibadak. Tahan henti-hentinya. Di sini kami mengundang lagi anggota IRMA di SMKN 1 Cibadak ini, ekskul dari SMKN 1 Cibadak ini. Kita perkenalkan diri dulu ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Mauladi dari kelas 11 B2 ATPH. Perkenalkan, nama saya Neng Mirnawati dari kelas 11 A6 APHP. APHP. Mau nanya dulu. Oh iya. Kenapa sih waktu SMP, setelah lulus SMP, kenapa ingin bersekolah di SMK dan memilih SMK 1 Cibadak ini? Oh, jadi kan waktu lulus SMP ya, sempat bingung dulu mau masuk sekolah di mana. Soalnya pengennya mah pertama masuk SMA, cuman orang tua kayak nggak terlalu mendukung buat masuk SMA tuh. Apa katanya bilangnya? Katanya kalau masuk SMA tuh nanti Pak Uji pasti banyak belajar pelajaran umum, terus materi aja. Iya, materi gitu. Jadinya kan orang tua lebih ngerti lah kalau sifat Pak Uji itu orangnya yang nggak suka belajar gitu. Lebih suka ke kegiatan-kegiatan kalau ada praktik. Lebih disarankan ke SMK gitu. Disarankan suruh masuk SMK. Pertamanya awalnya kan lihat jurusan-jurusan SMK 1 Cibadak tuh ada yang jurusan multimedia kan, banyak. Banyak. Pertama sempat tertarik mau multimedia, terus bilang ke orang tua, kata orang tua kalau mau masuk SMK pertanian mending ngambil jurusan yang ATPH aja, soalnya kan orang tua tuh kayak pernah ngedengar tausiah Ustadz bilang katanya nanti teh kalau inspirasi dari itu. Ya kalau akhir zaman tuh bakal ada dukhon, terus semua teknologi kan bakal hilang, terus bakal balik lagi ke zaman kayak nggak ada teknologi. Nah jadinya orang tua suruh masuk jurusan ATPH biar nanti kalau suatu saat dukhon itu terjadi tetap bisa menghidupi keluarga gitu, dari nanam tumbuhan, terus nanam sayuran, berjualan juga bisa. Dulu sempet pengen masuk multimedia itu gara-gara seneng lah kok juga sama komputer gitu. Dulu di SMP juga sering, kan di rumah punya komputer ya, sering nguprak-ngaprik, sering kayak main Microsoft Word yang kayak gitu. Iya, seneng pokoknya. Iya, seneng sama ngoprek gitu ya. Iya, tentang hardware, software pada ngerti juga dulu. Terus dari orang tua, kamu juga setuju disarankan masuk ATPH? Pertama mah nggak setuju, soalnya Pak Oji kan mikirnya tuh kalau ATPH tuh pasti ke kebun, panas-panasan ya. Terus Pak Oji juga kotor gitu. Ya kotor. Selain itu juga kan kalau ke kebun pastinya banyak hewan gitu di kebun, kayak kodok, cacing gitu ya. Emang takut? Takut sih sebenarnya. Ya Allah. Makanya sempat gak setuju, tapi orang tua tetap maksa, akhirnya dijalani betah alhamdulillah sekarang. Maksudnya pas praktek di lahan itu gimana? Ketemu kodok kayak gitu kan katanya takut. Iya pernah waktu di sini, waktu di lahan jeruk tuh pernah kan lagi ngarit terus ada kodok loncat ke celana, langsung kaget spontan gitu. Setakut itu? Iya takut. Fobia sama kodok. Terus apa lagi yang takut? Kodok. Cacing mah nggak terlalu sih. Terus ini toke, cicak kayak gitu. Ya Allah, Akbar. Emang takut dari kecil. Dari kecil. Kalau ada kodok teh, misalnya jarak 5 meter aja nggak berani lewat depannya gitu. Ya Allah. Takut dikejar. Padahal dia juga nggak bermaksud untuk ngerjain kamu kayaknya. Iya, enggak. Nggak ada niat kayak gitu. Cuma takut aja. Terus sekarang gimana di jurusan? Udah merasa alhamdulillah lah. Nyaman? Iya, gitu. nyaman. Banyak juga yang didapat. Kemarin juga di waktu liburan di rumah sempat nanam bawang semenjak tahu caranya di jurusan. Iya. Sampai panen alhamdulillah. Masya Allah. Ternyata terrealisasikan. Iya. Terus pasti orang tua bangga. Ada bangganya kemarin juga, sampai rumah kayak dipuji-puji sama orang tua kesana. Disuruh dipuji-puji. Iya. Alhamdulillah pokoknya ya. Iya. Kalau Neng siapa tadi? Neng Neng Mirna. Mirna gimana? Awal kenapa memilih ingin bersekolah di sini? Awalnya kan dulu itu nyari SMK-nya nyari yang jurusan Tata Boga yang di Sukabumi. Cuman orang tua itu emang lebih menyarankannya ke Tata Boga gitu.
Terus soalnya mah ada beberapa pilihan buat SMK yang ke jurusan Tata Boga, tapi lebih serak ke SMKN 1 Cibadak. Cuman kan kalau di SMKN 1 Cibadak bukan jurusan Tata Boga, tapi Adanya APHP. Iya. Jadi masuknya ke APHP. Alhamdulillah, emang pilihan pertama keterima. Ya, alhamdulillah. Itu kan katanya dari orang tua juga ya? Ya. Awalnya emang ngikutin atau menolak gitu omongan orang tua? Ngikutin karena suka bikin kue dulu juga pas SMP. Oh, Jadi orang tua- bantuin orang tua di rumah. Iya, jadi udah terbiasa. Ya, jadi orang tua juga nyuruhnya nyari SMK-nya yang Tata Boga. Tapi lebih sekolahnya lebih pengen ke SMK 1 Cibadak. Jadinya alhamdulillah kesini orang Iya. tua juga gak apa-apa katanya Gak gitu. apa-apa ya, Mendukung aja. Gimana Iya. di APHP menyenangkan? menyenangkan. Maksudnya kan karena hobi Iya, tersalurkan. iya. Jadi sekarang segala bisa ya. Maksudnya udah tahu cara bikin ini gitu. Oh iya, Ya kan? ya. Sekarang kan lagi banyak praktek juga. Bikin apa aja sih di sana? Kalau dari produk Teva ada bapia ubi ungu, ada roti manis, roti tawar juga suka bikin. Terus sari buah lemon, kopi, terus apa lagi ya? Banyak ya. Iya, banyak. Terus kalau di rumah gimana? Suka bikin gak? Kan kalau Fauzi di rumah juga nanam gitu. Kalau kamu gimana? Iya, di rumah juga kadang-kadang suka bikin gitu, coba bikin mandiri di rumah. Iya. Iya. Hasilnya enak. Alhamdulillah. Udah diajarin juga dari sekolah. Iya. Alhamdulillah. Nah, kan masuk ke sini nih udah. Terus kan di sini banyak ekskul ya? Iya. Kenapa kalian memilih IRMA? Terus bisa dijelasin nggak IRMA itu apa panjangannya? Jadi dimulai dari alasannya dulu masuk IRMA kali. Boleh. Jadi kan dulu Fauzi itu waktu SMP di pesantren SMP-nya. Iya. Oh, pantesan. Jadinya pengen masuk IRMA tuh pengen nerusin ilmu agama yang di Iya, pesantren. nambah lagi. Iya, nambah. Nah, jadinya awalnya Po juga pesimis masuk sini tuh, takutnya ilmu agama Po yang di pesantren gak bakal keamalin lagi gitu. Jadinya rada pesimis itu, cuman semenjak dengar ada ekskul IRMA tuh waktu awal-awal masuk masih Iya. MPLS. Nah, di situ mulai semangat lagi buat mempertambah ilmu agama lagi. Apalagi kan ada boarding juga gitu. Iya, boarding ada. Tahu, jadinya makin nambah lagi lah. Jadi alasan masuk IRMA tuh pengen nambah ilmu agama, nerusin juga. Iya, nerusin juga. Terus menambah silaturahmi Iya, sama teman-teman sosialisasi. baru, sosialisasi. Mencari pengalaman baru juga pastinya. Benar. Apalagi IRMA itu ekskul yang bukan sekedar ekskul kayak biasa gitu. Ada kadang-kadang kalau sekolah ada kegiatan keagamaan, misalnya kayak Maulid, terus kemarin Smart Friend yang ya, itu biasanya panitianya diambil dari IRMA, nanti bisa kolaborasi sama OSIS. Ya, nanti di IRMA juga ada kayak struktur organisasinya, jadi mulai ketua, wakil ketua, bendahara, terus sekretaris sama seksi-seksi bidang yang lainnya. Terus kepanjangan dari IRMA itu apa sih, kan ada yang nggak tahu? Oh iya, IRMA itu kepanjangan dari Ikatan Remaja Masjid Al-Furqon. Masjid Al-Furqon. Ya. Sekarang pembinanya siapa? Pembinanya sekarang masih Pak Yed dari Masih dulu Pak Yed. juga. Oh, dari dulu Iya, juga? dari dulu Pak Yed, dari zaman 2012 kayaknya. Masya Allah, gak pernah ganti. Iya, udah lumayan lama. Nah, kalian tuh kumpulnya setiap hari apa sih? Kalau kumpul sih kita biasanya hari Kamis sama Jumat ya nih. Iya. Kamis dan Jumat itu Kamis dan wajib. Ya. Kalau Kamis pengajian. Kalau Kamis pengajian kitab, kalau hari Jumat biasanya latihan hadro atau latihan marawis. Oh, ada juga selain dari itu, Ngaji. dari kayak ngaji gitu, ada juga marawis. Ada latihan marawis. Terus ada latihan hadroh, ada latihan ceramah juga kalau yang mau. Hadroh tuh apa sih? Kalau Hadroh. boleh tahu. Boleh nih dijelaskan? Iya, Tuh. sedikit aja. Hadro apa tuh? Apa tuh? Apa itu? Hadroh tuh jadi kayak bukan permainan alat musik sih, apa sih? Gimana sih? Alat musik kan sih? Alat musik kan ya? Kayak gendang. Iya, kayak
ada Kayak Marawis. beda kalau sama Marawis tuh. Kalau Marawis tuh beda dari pukulannya sama hadroh juga. Hadroh kan ada Tapi alatnya sama. alatnya beda. Alatnya beda. Ya, kalau hadroh tuh ada tam, bass, darbuka sama alat hadroh. Kalau Oh. kalau hadroh tuh udah, kalau nggak salah ya, Iya. udah ada dari zaman Nabi, yang dari penyambutan Nabi Muhammad masuk ke Madinah tuh disambut pakai hadroh, terus salawatnya yang tola al badru alaina. Nah itu hadroh kurang lebihnya gitu loh yang mau tahu. Iya ya. Jadi lebih tahu. Nah, kalau Pak Iyep tuh menurut kalian gimana waktu ada nggak sih kayak ceramahnya yang bikin kalian kena ke hati atau yang disampaikan itu langsung merubah ke kan agama ya, ajaran agama, berubah ke dalam diri gitu. Ada sih dulu waktu bukan dulu sih, masih baru kemarin-kemarin waktu ngaji sama Pak Iyep, kan Pak Iyep tuh cerita ya tentang Iya pasti banyak ceritanya ya. ya tentang masa mudanya. Kan dulu masa muda Pak Iyep katanya sering sibuk lah dari Pokoknya berangkat- dunia gitu. Iya, Apa berangkat gimana? kuliah, Ya. berangkat kuliah kalau nggak salah pagi, terus pulang malam. Pulang dari rumah tuh Pak Iyep Capek. tuh capek ya. Kayak gitu pulangnya juga kadang mah jalan kaki katanya. Masya Kalau Allah. ya kalau lagi nggak ada yang bareng. Terus sedangkan rumah Pak Iyep tuh kalau nggak salah di Kadu Dampit, terus kuliahnya di Sukabumi Kota. Jalan kaki. Iya jalan kaki kalau lagi nggak ada tumpangan bareng sama Pak Iyepnya. Kebayang ya. Iya, makanya dari itu Poji juga kepikiran lah, kan Poji juga di sini sering sibuk. Kadang-kadang kan sekolah sampai sore jam 4. Terus habis sore kadang ikutan ekskul kalau nggak kegiatan yang lain. Habis itu siap-siap buat sholat maghrib, mandi, makan gitu. Cuman sekitar waktu 30 menitan lah. Terus habis itu sholat maghrib, habis sholat maghrib ngaji lagi di boarding. Nah jadi tuh di situ teh sama Poji jadikan motivasi gitu. Iya. Dari Pak Iyep juga dulu kan sering Bisa gitu. iya, bisa terus sibuk mulu, capek mulu gitu. Apalagi Pak Iyep sampai malam lebih capek gitu. Nah, di situ juga dijadiin motivasi buat Pak Uji. Kalau kegiatan Pak Uji sehari-hari itu belum ada apa-apanya dibanding kegiatan Pak Pak Iyep. Iyep. Nah, bisa juga selain itu juga sama Pak Uji jadiin motivasi buat emang kalau mau sukses itu harus capek dulu. Benar. Gak ada yang tiba-tiba instan langsung sukses. Iya. Gak ada. Ya, kecuali kayak bertapa di hutan. Kayaknya nggak tahu sih, nggak tahu sih itu. Nah sekarang struktur organisasinya hafal nggak? Siapa aja boleh disebutin? Boleh. Untuk struktur organisasi dari Irma ada ketuanya Fauzi, wakil ketuanya Nemirna, Ya. sendiri. Terus ada juga bendahara, ada bendahara 1 sama bendahara 2. Dua. Bendahara 1 Mona Lisa dan bendahara 2 sama Nadia. Buat sekretarisnya ada Nova Saputri sama Ayani Amelia. Udah. Udah. Iya. Nah bagian mereka tuh tugas pokok dan fungsinya apa aja sih? Kayak ngerjain apa-apa gitu. Wakil ketua gimana? Mau sama Poji aja. Ya sama aja. Kalau ketua tuh biasanya kalau lagi ada perkumpulan, nah nanti ketua yang ngingetin anggotanya buat hari ini kumpul ya di sini, di sini, di sini. Terus nanti mimpin perkumpulan kayak pembukaan dulu nanti sama ketua. Habis itu kalau wakil ketua tuh kalau misalnya ketuanya lagi nggak ada, lagi nggak bisa hadir gitu. Ya. Ada kegiatan lain misalnya ketuanya, nah nanti diwakilin sama ketua, tugasnya juga sama kayak memimpin perkumpulan, terus ngajak Menggantikan kumpul. dan membantu. Iya, menggantikan membantu. Terus kalau bendahara 1 nih, Ya. bendahara 1 itu tugasnya yang megang uang hasil kas dari Irma, nanti dipegangnya sama bendahara 1. Terus bendahara 2-nya yang nagih-nagihin kasnya. Oh iya, saling. Iya. Ya, jadi saling membantu. Ya. Terus kalau sekretaris 1 tuh tugasnya yang nyatet-nyatet. Kalau misalnya absen tuh nanti dicatat sama sekretaris. Terus kalau bikin proposal tuh Iya. nanti sama sekretaris. Kalau sekretaris yang kedua tugasnya kayak nyimpen dokumennya. Misalnya absen disimpan di sekretaris 2. Iya. Terus hasil proposal juga nanti dokumennya dikirim ke sekretaris 2. Gitu kurang lebih. Oh, terus kalian tuh kan katanya hari Kamis dan Jumat ya Iya. kumpulnya. Itu dari jam berapa sampai jam berapa kalau boleh tahu?
Kalau kumpul sih dari jam 4 habis Sampai? sekolah sampai seberesnya. Seberesnya. Iya, Kadang seberes. suka sampai jam berapa? Maghrib bisa. Kalau paling malam Paling malam. waktu itu pernah maghrib sih. Jadi sholat maghrib tuh di sekolah bareng-bareng. Seru ya? Ada serunya, ada juga Poji kasihan sama anggotanya gitu. Kenapa? Takutnya rumahnya pada jauh-jauh. Terus ada beberapa yang cewek kan ya. Ya. Suka melang lah kalau cewek pulang maghrib dari sekolah. Tapi kan nggak ngapa-ngapain, maksudnya itu kan udah konsekuensi ya. Iya udah konsekuensi. Cuman melang ya. Iya. Nah, sekarang anggotanya ada berapa sih? Anggotanya sekarang ada 32 kurang lebih yang Kurang aktif. lebih yang Iya, aktif. Waktu itu katanya emang pernah ada event atau apa acara gitu. Pernah waktu itu ke Masjid Alun-Alun Palabuhan Ratu. Jauh ya? Lumayan jauh sih. Itu ada pengajian Irma sesuka bumi. Tapi yang diundang ketuanya doang. Ketuanya aja, berarti Ketua kamu Irma. aja Iya, sama pembina sih. sama pembina. Iya. Itu apa yang dibahas dari kalau yang seingat kamu? Yang pertama tuh ya diskusi tentang nanti kan Irma Sukabumi juga mau ngadain acara Maulid tuh. Nah nanti tuh pembinanya dikumpulin dulu sama yang ketua Irma Sukabumi itu tuh. Nah di situ teh pembinanya teh kayak ngomongin programnya mau gimana, Iya. terus narik dananya dari mana, terus nanti kegiatan acaranya mau dimulai di mana, nanti diomongin di situ. Kalau yang ketuanya cuman kayak apa sih, tangan kanan yang pembinanya gitu. Iya, kalau iya, dibilang. ngerti. Nah, jadi kayak Emang nggak bisa sendiri ya. iya, gitu kan. ada juga ketua yang masukin pendapat gitu di sana. Ya, kurang lebih gitu sih. Rame enggak sih di sana? Kayak kan nambah sosialisasi juga kan? Ya sama orang baru juga Iya. pastinya. Masih ingat gak orangnya yang kemarin ketemu? Ada sih kemarin ketemu sama dari Warung Kiara, SMK Warung Kiara apa lupa lagi. Iya, dia juga ketua Irma, ketemu ngobrolin tentang program kerja Irma di SMK Warung Kiara itu gimana, Iya. sharing-sharing kan, anggotanya berapa gitu, aktif atau enggak, kurang lebih gitulah ngobrolnya. Seru itu. Nanti waktu event di sana, waktu acara di sana disampaikan lagi di waktu kumpul Irma apa gimana? Kayaknya enggak sih, soalnya acara yang di sana tuh cuman mencangkup ketua sama wakil ketuanya, ketua sama pembinanya aja. Pembinanya aja. Iya. Nah kan tadi katanya ada Marawis sama Hadroh. Iya. Berapa orang sih kalau misalnya yang Marawis berapa orang, Hadroh berapa orang? Coba. Kalau yang jadi belajarnya kan ada dua ya, kok bisa ada yang minat Marawis, ada yang minat ke Hadroh, ada juga yang minat ke dai gitu kayak ceramah. Iya, ceramah. Ya jadi ada juga beberapa siswa yang ke Marawis, jadi itu mah gimana minatnya aja. Maksudnya untuk megang yang Marawis kan alatnya terbatas. Iya. Ada berapa? Nah orangnya itu ada berapa? Gitu. Biasanya- Kalau tampil. Kalau baru latihan, Oh, baru ya latihan. jadi kalau latihan itu tergantung anaknya mau latihan Marawis, Hadroh atau ke ceramah gitu. Jadi silih ganti aja gitu alatnya. Iya. Tapi kalau misalnya boleh ikutan semuanya, Hadroh, Marawis. Di Irma, di anggota Irma itu boleh semua ngerasain jadi kayak pengen jadi dai boleh, pengen jadi Hadroh. Iya. Oh iya boleh gitu. Boleh. Jadi menguasai semua. Iya. Ya. Ada juga beberapa kayak gitu. Ada. Cuman gimana? Disaranin sama Pojima buat Satu aja. ya satu aja biar fokus ke Fokus bidangnya ke gitu. bidangnya. Nggak berpencar lah. Iya. Terus sekarang program kedepannya mau kayak gimana nih? Ceritakan. Program kerja buat kedepannya. Ya. Paling nanti kan bentar lagi mau ada muludan tuh. Oh iya, tanggal berapa ya? Lupa. Tanggal Katanya kemarin kata bapaknya 2 minggu bulan mulut. Kalau mulut itu tanggal berapa aku lupa. muludnya tanggal berapa sih? Lupa juga lah. Pokoknya sekitaran bulan Oktober. Iya. Sekitar
sekitaran bulan Oktober. Selama 2 minggu itu nanti ada acara. Jadi Nggak gimana? acaranya teh 2 minggu pas bulan Mauludnya. 2 minggu setelah Maulid. Jadi pas Gimana? bulan Maulud tuh Rabiul Awal kan ya? Iya. Tadi pas 2 minggu setelah Rabiul Awal gitu. Acaranya apa itu? Paling kayak kalau acara pertama nih, Iya. ya biasa kayak maulid biasa, paling penyambutan, hadroh, terus tilawah Al-Quran. Habis itu nanti ada anjengan lah yang ceramah gitu. Oh, jangan. Iya, dari anjengan ceramah. Oh, dari ajangan juga. Biasanya katanya mau ngundang Habib sih. Ngundang Dari Habib. mana? Dari Parung Kuda, Habib. Masya Allah. Habib Ahmad kalau nggak salah namanya. Bakal rame pasti satu sekolah ini. Iya, kalau jadi Kalau jadi. kalau Amin. disetujuin sama sekolah. Pastilah itu, masa enggak. Nah, boleh ada pesan dan kesan nggak untuk teman-teman siswa-siswi SMKN 1 Cibadak yang belum memilih ekskul, bisa gabung kemana gitu kalau cari informasi? Oh iya. Buat teman-teman yang merasa belum ada kegiatan gitu di rumahnya dan pengen ikutin kegiatan positif, boleh masuk Irma. Irma mah nggak ada syarat tertentu buat masuk Irma, misalnya harus bisa ngaji, nggak usah. Soalnya kita juga di sini Belajar. sama-sama belajar. Kalau mau masuk Irma boleh hubungin Neng Mirna, kalau nggak Fauzi sendiri. Belum ada IG-nya ya katanya? Oh iya, belum ada Iya, IG. belum ada IG. Lagi dalam proses pembuatan. Ya, oke, ditunggu ya. Ya. Jadi kalau mau cari informasi kemana? Boleh ke IG-nya Neng Mirna, apa namanya? Namanya apa? Neng Mirnawati. Neng Mirnawati. Kalau yang Fauzi Mauladi aja. Fauzi Mauladi. Jangan lupa, nanti kalau ada yang follow, di follow back. Iya, di follow back. Oke, mungkin sekian dari kami ya. Pasti ekskul kali ini emang menambah ilmu yang sangat dalam, terutama dalam agama ya. Amin. Sekian dari kami. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, likes, and comment ya. Dadah. Assalamualaikum.